Oke teman-teman, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku mau jawab pertanyaan dari subscriber atau teman kita yang cara menaikkan tegangan bawaan dari UCL itu kan 18 volt maksimal ya. Kalau kalian beli kit yang bentuk jadi, tinggal pakai itu maksimal di 18 volt, minimal di 15 volt kan. Nah, sedangkan di 18 volt itu untuk pemakaian speaker sekitar 12 ini tuh tidak sangat enak sekali ya. Makanya dinaikkan tegangan, tapi dengan catatan harus dirubah. Nah, ini ada kit UCL yang stereo, beda dengan kit yang mono ya. Ini sama, cuma letak jalurnya itu berbeda ya. Jadi kebanyakan yang dicontohkan itu untuk yang mono. Nah, yang diganti resistornya kanan kiri kan, mudah sekali untuk pemahamannya. Sedangkan yang di stereo itu jalurnya posisinya ada di tengah, yang mono kan ada di kanan kiri kan. Jadi yang ini diganti, yang ini diganti, terus yang ini diganti untuk yang tegangan di atas 32 volt, ini juga diganti kan. Nah, sedangkan yang stereo ini berbeda ya, karena letak dari input tegangan itu ada di tengah, terbagi menjadi kanan dan kiri nanti ya, larinya ke kanan ke kiri. Nah, untuk resistor ini sudah aku cabut, ini satu, dan dioda ini sudah aku cabut. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Mudah-mudahan bisa kelihatan ya, ini ya. Ini dioda 1, 2, 3, 4, 5. Ini yang harus dicabut. Ini untuk bagian kanan juga sama kan, tak cabuti semua. Nah, ini resistor nanti saja. Untuk elko, nah, bawaan elko ini karena ini disuplai di tegangan 18 volt maksimal untuk bawaan kitnya yang bentuk jadi. Jadi untuk ukuran volt itu masih menggunakan 35 volt ya. Karena mau disuplai ke 25 atau 32, otomatis ini elko untuk ukuran volt itu harus dirubah ya, dinaikkan. Minimal 50 volt sampai 100 volt ya. Tapi kalau minimal di 25 itu masih aman, di 50 volt, tapi di 32 kemungkinan tidak aman ya, bisa meletus ya. Jadi naikkan saja di 100 volt. Untuk elko-nya ini ada 1, 2, 3, 4 ya. Begitu juga yang sebelah kanan sama. Ini sudah aku cabut, nanti tak pakaikan di 100 volt ya, 100 volt biar aman sekalian. Tapi untuk ukuran mikro tetap sama ya, 47 mikro ya. Yang dirubah itu untuk voltnya saja, nilai dari volt bawaan yang dinaikkan. Oke, lanjut untuk TR fast ini juga diganti ya. Ini kalau tidak diganti itu suaranya akan serak ini. Kalau dinaikkan voltnya, ini masih memakai BD ini. Terus untuk ini juga sama kan, ini TR drivernya ini bawaannya pakai BD juga tak lepas, nanti tak pakaikan di TIP 4142 ya. Bagian sebelahnya juga sama. Nah, ini lanjut untuk biasanya yang buat bingung itu bagian resistor. Nah, karena yang stereo itu jalurnya berbeda ya. Ini urutkan saja ya. Ini kan tak lepas 1, 2 ya. Oke, ini juga 1, 2. Ini tulisan 150 tapi resistornya yang dipasang itu 100 ohm ini ya. 100 ohm setengah watt. Ini ya sama ya, sama ini. Cuma yang ini tak lepas, ini tak biarkan ini. Oke. Nah, untuk lihat jalurnya, bagaimana cara melepas yang mengetahui jalur mana resistornya yang akan diganti. Nah, di sini ini kan ada sebelah kanan dan kiri ini. Nah, ini yang aku lepas, kita balik. Nah, ini kan yang aku lepas. Nah, sedangkan yang ini menuju ke sini. Nah, menuju ke bagian kolektor dari driver, TR driver, kaki kolektor ya. Terus menuju ke ini ya, ini input tegangan di tengah itu adalah negatif ya, berarti kan dilepaskan ini ya, sama seperti yang di mono. Nah, sini ya, ini kan. Nah, jadi letaknya di sini. Ini letaknya ya, kelihatan? Ini kurang fokus ini ya, malah ambiar. Mudah-mudahan bisa dipahami lah. Ini kamera kok malah ngeblur kayak gini ya. Oke. Nah, berarti yang resistor ini yang dilepas. Untuk karena kenapa sih dilepas ini? Ini kalau dipakaikan di setengah watt
itu untuk pemakaian di voltase atau input tegangan di atas 18 volt itu kemungkinan ini akan putus atau terbakar ya. Harusnya diganti dengan nilai yang sama 100 ohm, cuma wattnya dibesarkan, bisa memakai 1 watt atau 2 watt ya, 3 watt ya juga boleh kalaupun ada itu. Ini kan jalur negatif yang ini ya. Untuk jalur positifnya ini kan posisi di atas. Nah, ini ya, posisi di atas. Ini urutkan saja, ini menuju ke sini. Nah, ini ke kolektor dari final, TR final ya. Ini juga menuju ke kolektor kaki tengah dari TR driver. Terus menuju ke sini ya. Nah, ini kan resistornya. Ini yang aku lepaskan. Nah, jadi urutkan saja. Nah, di sini ini resistornya. Sudah ketemu dua resistor yang harus diubah nilai wattnya, bukan nilai dari ukuran resistornya ya. Oke. Nah, untuk pemasangannya, karena ini kan OCL itu dikhususkan untuk TR BD 139/140 itu. Nah, ini ada garis tebalnya ini ke sana kan. Untuk pemasangan BD-nya juga benar ini. Tapi kalau diganti dengan TIP 3132 itu kaki basis kolektor emitor itu berbeda. Kalau tipe BD itu basisnya ada di sini, kolektor ada di sini, emitornya di sini. Kalau yang TIP itu basisnya ada di sini, kolektornya ada di sini, emitornya ada di sini. Jadi terbalik ya. Jadi pemasangannya itu nanti jangan diikutkan kayak gini, jangan disamakan dengan BD, harus dibalik ya, karena posisi basis kolektor emitornya berbeda. Nah, ikuti saja tulisan di sablonnya ini ya. Ini adalah basis kolektor emitor ya, jadi urutkan saja kayak gini. Nah, ini kaki basis kolektor emitor, ini kan basis kolektor emitor ya, jangan dipasang kebalik, ditirukan untuk pemasangan BD, itu keliru ya. Jadi kayak gini. Nah, begitu juga dengan TR pas ini pakaikan TIP 31 atau TIP 41 ya ini ya. Ini kan arahnya ke sini. Untuk pemasangan dari ini kan bawaannya dipakaikan BD ya. Itu kayak gini. Nah, kayak gini. Nah, arahnya ke depan sana ya. Ke belakang ya. Terus untuk diganti dengan TIP 31 ya arahnya dibalik ya. Sama seperti pemasangan TR driver. Ya, TR pas ini juga pemasangannya dibalik. Oke. Dan untuk yang ukuran 330 ohm ini yang menuju ke kaki ini kan, kaki basis. Nah, ini ya kaki basis. Nah, kan ada di sini kan ya. Ini juga menuju ke kaki basis ya. Untuk TIP 29 dan TIP 30. Nah, ini 30 29 ya. Kalau pemakaian masih di 25 volt, ini bisa diganti dengan yang 2 watt. 1 watt atau 2 watt bisa, dibiarkan juga bisa. Kalau sudah dipakaikan di 32 volt, itu sebisa mungkin ganti dengan yang wattnya agak besar ya. Ini tak pakaikan di 2 watt, ukurannya juga sama ini. Ini ada orange, coklat, dan toleransi emas ya ini ya. Toleransinya emas. Nggak kelihatan. Bentar. Nah, ini 3 yang coklat ini mewakili 0 ya, nilai 0 ya, 330 ohm ini. Ini bisa diganti kalau memakai di atas 25 volt. Ini bisa kalian lepas ya. Ini mau tak lepas karena mau tak pasang di 32 volt ya. Ini tak lepas dulu. Bentar, tak lepas dulu ya dengan ya, ini masih baru beli karena yang lama sudah protol ya, sudah gak karu-karuan karena keseringan buat cabut komponennya. Oke, posisinya ada di sini, ini ya. Ini atraktor ini. Kalau masih baru enak buat ngelepas komponen karena masih vakum ya. Kalau sudah lama dipakai itu karetnya sudah melar.
Oke, tinggal cabut. Ini mudah-mudahan kalian paham apa yang aku jelaskan ya, kita sama-sama belajar. Oke, ini cabut saja, patah tidak apa-apa ya, karena ini mau tak ganti juga dan tidak dipakai kan, karena kalau solderan dari pabrik itu keras. Meskipun aktor baru itu biasanya harus ditambah timah dulu ya, karena timah yang dipakai itu keras kalau yang bawaan kit itu biasanya. Oke, sudah terlepas satu. Ini mudah-mudahan bisa dipahami ya, karena ini kok kayaknya ngeblur. Mohon maaf sekali lagi. Sudah. Ini mau tak tarik kembali timahnya biar bisa masuk untuk penggantian resistor yang ukuran 2 wattnya ya. Ini tadi sempat kesetrum saya karena soldernya ini sudah usang. Biasanya kalau kebalik dicolokan AC itu kadang-kadang kesetrum, nyetrum kadang-kadang ya. Kadang-kadang yang enggak. Jadi kalau nyetrum, ini aku balik untuk posisi ke stekernya. Sudah aman. Oke, nanti saja kita beli baru solderan ya, karena sudah nyetrum. Itu tandanya isolator yang ada di elemen itu sudah mulai rusak ya, jadi nyentuh ke bodi. Oke, ini sudah aku lepas. Pasang yang agaknya sulit dijangkau ya, ini ya. Pasang dulu yang ini. Sekiranya yang sulit-sulit dijangkau, pasang dulu. Ini kan nanti ketutup dengan TIP-nya ya, karena TIP-nya juga bodinya besar. Nah, kita pasang dulu gini, nanti TIP-nya tinggal tancap belakang. Oke, ini juga. Ini untuk ini untuk yang 330 ohm. Bukan kilo ya, ohm ukurannya ini. Nah, kayak gini. Ini juga. Pemasangannya sama. Ini masih ada timahnya. Oke. Nah, gini. Oh, ini kebalik ya. Nanti kena gini. Terus yang ini juga jadi bisa dipakaikan di 32 volt CT. Ini nanti buat 12 ini tuh masih enak ya suaranya. Kalau semakin besar voltnya itu biasanya untuk speaker itu makin enak ya, karena wattnya juga naik kan. Oke, sudah terpasang. Terus lanjut untuk pemasangan yang 100 ohm. Nah, ini resistornya 2 watt ya. Ini ada kodenya warna coklat, hitam, coklat ya. Ini coklat kan 1, ini untuk 0, dan coklat ini menandakan 2 kali 0 ya. Jadi ini 100 ohm dan nilai toleransinya adalah emas ini ya. Emas itu gak salah 5% mungkin ya. Koreksi bila salah. Kalau gak salah ya ini. Kalau gak salah ya juga benar berarti. Oke. Nah, gini. Ini
masih aman kalau ditidurkan kayak gini ya. Oke, kita buat rebahan kayak gini. Oke, aman. Nah, ini juga 100 ohm. Oke, usahakan jangan sampai nempel ke posisi sampingnya ya, nanti biar tidak terjadi konsleting atau biar kalian pemasangnya berhasil ya. Nah, tinggal dua lagi yang ini ya, ini tadi posisi di positif ini kalau nggak salah. Oke. Nah, ini juga. Oh, nggak kelihatan ya, maaf. Nah, mulai ngeblur lagi kameranya. Coba tak dekatkan. Oke. Mohon maaf untuk kameranya gampang ngeblur. HP-nya HP jadul. Oke. Pastikan aman, tidak nyentuh sampingnya ya. Nah, kan? Terus tinggal tinggal ya. Ini masih belum kepasang untuk diodanya. Diodanya ada garisnya ini, yang bagian ada garisnya itu ikutkan saja di tanda strip ini ya. Jangan sampai terbalik. Ini dioda 1 ampere. Kan bawaannya itu dioda Zener ya. Oke, ikuti saja petunjuk sablonan dari PCB-nya ini. Oh, ini terkelupas ya ini ya. Bentar. Ini tak kembalikan lagi. Ini jalurnya sampai terkelupas ini. Oke. Ini sebenarnya OCL dimodif kayak gini, hitungannya itu sama ya gak sama sih. Perbandingannya itu nambah sedikit dapat SOCL ya untuk yang stereo kayak gini. Ya, untuk penggantian dari ini kebalik nih, maaf. Oh, benar ya arahnya. Ini arahnya benar. Karena untuk harga dari TIP 4142 sebanyak berapa biji? 1, 2, 3, 4, 5, 6 biji sekalian elko dan komponen lainnya, resistor dan dioda ini nambah sedikit lagi dapat SOCL mono ya. Tapi kalau kepinginnya modif di OCL yang stereo juga bisa diikuti cara ini. Karena untuk SOCL itu tidak ada, maksud saya jarang sekali yang stereo ya. Adanya yang mono. Ada juga sih yang stereo, cuma jarang sekali aku temui. Oke, ikuti saja petunjuk sablonannya ya. Oke, nanti saja disolder. Ini untuk elko,
Elko-nya masih sama ya, 47 mikrofarad ini. Untuk voltnya beda, ini sudah 100 volt yang aku pakai, bawaannya itu masih di 35 volt. Untuk arah plus dan min dan plusnya ini juga sama ya, tidak ada yang dirubah, cuma voltnya saja atau nilai voltnya saja yang diubah. Nah, ini. Oke, ini juga sama ya. Nah, arahnya ke sini. Nah, ini kalau elko besar, untuk volt besar itu tidak muat ya. Diatur-atur sajalah biar muat. Nah, dibuat kayak reban kayak gini juga boleh. Yang penting bisa nancap dan tidak nyentuh ke sampingnya. Nah, ini nanti dirapikan dengan solder. Oke. Ini juga tinggal, nah ini yang agak sulit, ini letaknya berhimpitan dan belum tak lepas ini kayaknya. Oh sudah ya, untuk solderannya belum aku cabut ini kayaknya. Kita cabut dulu yang ini. Oke, pasang lagi dan jangan sampai terbalik. Kalau terbalik ya tidak bisa bunyi ya. Ini berdiri masih bisa ini, karena kebesaran ukuran atau bodinya elko ini ya. Biasanya semakin besar voltnya itu bodinya makin besar ya ini ya. Oke, ini tak contohkan yang ini saja, nanti selanjutnya ditiru saja ya bagian yang sebelah ini. Ini untuk TIB, ini ukuran maaf ini TIB 41. Nah, kita dulu kan yang bagian TR busnya ini ya 41 ya. Ini kan bawaannya BD 139 dan penggantinya itu TIP 41 atau TIP 31 ya, bukan yang TIP 32 tapi 41 atau 31. Ikuti saja, ini ada tulisan ini ya, ini ada tulisan basis, kolektor, emitor, dan ini adalah basis, ini basisnya, kolektornya di sini, emitornya ini ya. Jadi arahnya ke gini. Nah, samakan saja dengan tulisannya, posisi sablonannya ya. Oke, ini tidak muat ini. Oke, untuk pemasangannya kayak gini. Ini tidak muat. Mintanya dibor ulang ini ya, karena tertutup dengan timah bawaan ini kayaknya. Oke, nanti dibor ulang, yang penting letaknya kayak gini ya. Ntar tak bor ulang saja ini. Oke, ini sudah tak bor ulang kan, tadi tidak muat ini karena tertutup oleh solder lama ya ini ya, jadi lubangnya itu agak mengecil. Nah, ini sudah. Oh ya, ini tinggal satu untuk pemasangan elko ini ya. Ini aku lupa ini, karena posisinya ada di pojokan ini. Oke, ini belum tak cabut. Timahnya belum tak angkat ya, maaf. Nah, ini. Oke. Pastikan aman juga ya.
aman, lipat kayak gini. Oke, tinggal pemasangan TR drivernya. Nah, ini. Oke, untuk BD139 itu adalah NPN ya, dimana untuk NPN itu posisinya juga berdekatan dengan ini ya, 3055. Ini juga jenisnya MPN atau tipenya. Jadi untuk BD139 itu diganti dengan TIP 41 atau 31 ya. Ini NPN. Nah, samakan saja di tulisan ini ada basis, kolektor, emitor ya, tapi jangan lihat gambarnya ini ya, fokus pada tulisan. Nah, jadi kayak gini. Kaki basis ada di sini, ada di sebelah kiri. Samakan saja, ini basis sebelah kiri juga, basis, kolektor, emitor. Jadi posisinya kayak gini. Nah, terus untuk yang BD140 ya, ini BD140, ini kok tulisannya BD139 139 ya, ini salah cetak. Oke, untuk BD140 itu penggantian dengan TIP 42. Nah, posisinya sama ya, samakan saja posisi basis, kolektor, emitornya gini. Oke, tinggal solder ya, solder. Oke, ini sudah terpasang semua dan tersolder rapi, tapi ini ada jalur PCB nya yang sempat terangkat, jadi tak jumper ya, pakai kaki dari dioda ke sambung sini ya, satu jalur ini. Dan biasanya untuk pemasangan stereo kayak gini, nah, kalau sudah yang satu ini terpasang TR final, posisinya benar, yang sebelah sini harap hati-hati karena di sini kan ada tulisan MJ2955, di sini kan MJ2955. Jadi biasanya saya pernah ngalami ini, aku gak lihat tulisan di sini, jadi tak pasang posisi sini ke sini ya. Jadinya untuk pasangan dari MJ2955 ini tak pasangkan dengan TIP 31 ya. Tak pikir sama, ternyata di sini MJ ya. Jadi kalau ini tulisan MJ2955 itu di sini TIP 42. Nah, ini ya, TIP 42 ya. Jadi untuk TIP 42-nya itu saling berdekatan kayak gini. Jadi harap hati-hati, jangan sampai terbalik. Jangan terfokus dengan satu jalur saja ya. Biasanya di sini dipasangi 41, di sini juga 41 ya. Tapi ini harusnya 42, ini 42. Karena MJ-nya berdekatan. MJ2955, ini juga MJ2955 ya. Oke, berarti yang ini 41 untuk pemasangan dari 3055-nya. Nah, gini. Oke, tinggal solder. Nah, ini kakinya juga terangkat, ini tak ginikan saja ya. Ini karena kualitas dari PCB-nya mungkin kalau terlalu panas itu bisa rusak ya, atau keangkat kayak gini. Ini juga. Oke, tinggal solder. Dan pastikan jangan sampai tersentuh dengan kaki yang sebelahnya. Karena ini jalurnya terangkat, jadi sambung kayak gini aja. Supaya bisa terjambung, sedikit di kerok ya, atau catnya ini dikelupas sedikit biar bisa nempel soldernya kayak gini, atau timahnya, maaf. Nah, ini tinggal potong.
Oke, pastikan lagi solderannya aman apa tidak ya sebelum dipasang itu. Pastikan benar-benar aman. Oke, sudah. Nah, kalau sudah jadi kayak gini, nah ini kan TIP 3055 dan TIP 2955 ya, karena pemakaian di 18 volt untuk bawaannya. Kalau sudah dimodif kayak gini 32 volt, usahakan tidak pakai TIP 3055 ya, tapi gunakan minimal itu pakai Toshiba 5200 dan pasangannya ini ya, ini SA 1943. Karena kalau ini masih pakai TIP itu ya gak ada gunanya kalian modif kayak gini ya. Gunanya untuk dimodif di watt besar atau disuplai dengan tegangan yang lebih tinggi, itu harus diimbangi dengan final yang mumpuni juga. Nah, ada yang mengeluh atau komplain rangkaiannya ini benar, terus dicek juga benar, tidak ada yang salah penempatan, dan TR final ini dipasang juga benar di pendingin kan kayak gini. Nah, dipasangnya benar pendingin sini, terus ditempelkan di sini di jalurnya, tapi tidak bisa hidup ya. Nah, tunggu dulu. Kalau kalian pasang TR final itu harusnya dengan pasangan isolator ya. Kemungkinan isolator gak dibeli, belinya cuma TR finalnya saja ya. Karena TR final ini untuk SA itu PNP ya. Jadi ini tegangan negatif dan ini SC ini tegangan positif ini. Jadi jangan sampai tersentuh untuk pendingin bagian belakang ini yang bagian negatif dan positif ya, bisa konslet karena ditempelkan pada satu pendingin kayak gini. Ini bisa konslet ya. Jadi untuk pemasangannya itu harus pakai isolator kayak gini. Nah, dibeli juga isolator ini murah, harganya ini 200 perak ini. 1000 dapat 6 kalau nggak salah ya, seingatku ya. Karena aku belinya banyak jadi perkiraan saja nggak sampai 200-an lah. Kayak gini ya. Jadi tidak saling bersentuhan antara negatif dan positifnya. Beda lagi kalau pendinginnya terpisah ya. Jadi ini dipakaikan pendingin sendiri, ini pendingin sendiri, itu tidak pakai isolator aman. Kalau dipakaikan di satu pendingin kayak gini ya harus dipakaikan isolator biar tidak konslet antara positif dan antara negatif dan positifnya. Oke, tinggal pasang, nanti kita tes suaranya ya. Kita ukur DCO nya. Oke teman-teman, ini sudah aku pasang ke pendingin dan tak kasih transistor finalnya. Ini aku pakai Toshiba ya. Ini stereo, jadi per set ya, ini ya, stereo keluaran 2 channel. Nah ini kan kabel PSU nya. Kebetulan ini aku mau pasang ke power, untuk power 2.1, jadi ini tak pakaikan SOCL ya ini ya. Ini OCL dan ini SOCL. Nah, sebenarnya kalau dihitung-hitung biaya rakit ini untuk modif sama seperti beli yang ini ya. Jadi nggak apa-apa, ini cuma buat pembelajaran atau cara ya. Ini kan kabelnya, ini tidak ikut-ikut ini. Nah, ini kabelnya kan belum aku pasang. Untuk SOCL-nya kita fokuskan ke yang tadi kita modif. Nah, ini untuk OCL-nya ke tegangan 32 volt. Ini PSU-nya aku pakai di 80 volt 10.000 mikrofarad 2 set ya. Jadi ketemunya di 20.000 nanti ini. Untuk suplai OCL-nya saja ya. Oke, untuk trafonya ini aku pakai 5 ampere. Ya, kelihatan. Nah, trafonya 5 ampere, tak pakaikan di CT32 ini ya. Ya kelihatan ya ini. Nah, ini kita dekatkan dulu lah, CT32. Ini dari PSU-nya, kabel merah, hitam dan hijau ini. Oke, untuk trafonya sendiri ini aku pakai trafo murni bel yang CT32 ya ini ya. Karena untuk CT45-nya
gak punya stok ya, jadi pakainya yang CT32. Harusnya bisa ini di CT45 juga bisa karena sudah kita modif ya. Oke, untuk cek suaranya ini kan sudah aku hubungkan ke speaker depan itu. Nah, seperti biasa speakernya itu embasi dan 12 in kurve. Nah, itu kurve, tahu sendiri wattnya kurve dan embasi ya. Jadinya ini tak pakaikan stereo. Untuk yang kanan untuk subwoofer, yang kiri untuk bass itu ya, yang woofer. Untuk speaker kecil itu tidak saya ikutkan karena cuma contoh untuk suara bass dan blurnya ini ya. Untuk modifan ini apakah bisa blur? Oke, ini sudah tak pasangi Bluetooth, mic, dan langsung tak hubungkan kayak gini ya. Ini kan kabelnya ini ya. Jangan fokus ke sini ya, ini tidak ada hubungannya, belum aku pasang loh ini kabelnya ya. Jadi cuma tak pasang biar nanti tak pasang ke power, ke boxnya power, biar sekalian rakit gitu loh. Oke, kita tes. Oh ya, tancapkan dulu untuk trafonya ini ya. Oke, bentar. Oke, kita cek sound lagu DJ. Kita besarkan volume. Oke, untuk lagunya sedikit saja ya. Khawatir ini kalau untuk lagu DJ ya. Oke, kita pakai lagu dangdut saja ya. Oke, suaranya mantap ya untuk bass dan clearnya itu ya. Oke, pindah lagi lagu DJ ya, bentar. Oke, putar lagu DJ lagi ya. Oke, mantap ya suara bassnya ya, dan subwoofernya itu kalau kedengaran getar kaca seperti grek-grek gitu ya, kaca ya, kena dentuman bassnya. Ini padahal pakai OCL ya, ini OCL yang disuplai dengan 32 volt, bassnya malah lebih mantap ya. Apalagi kalau di paralel untuk finalnya ini 2 set lah minimal, dan tegangan dinaikkan ke 45 CT, itu malah lebih clear ya. Ini saja 1 set dan 32 volt itu sudah kayak gitu suaranya. Oke, mantap. Bisa kalian coba di rumah dan ikuti cara kayak gini ya untuk pemodifan dari OCL bisa menyamai dengan SOCL ya. Oke, mantap dan suaranya sangat menggelegar. Oke, putar lagi ya biar
kedengaran suaranya ini. Bentar, ini HP-nya agak sedikit error ini. Oke. Wah, ini malam-malam setel lagu DJ ya. Takut tetangga nanti bangun semua karena getar kacanya ini. Oke, ini cukup buat clearkan di dalam ruangan ya ini ya. Oke. Untuk suara glare itu tidak cukup dengan modifan ini ya, harus diimbangi dengan PSU yang lebih mantap. Ini PSU nya yang ori, minimal ya audio box kan isinya full ya, dan trafonya jangan lupa trafo yang 5 ampere atau 10 ampere murni ya, agar tegangannya dikeluarkan itu real. 5 ampere ya 5 ampere, kalau 3 ampere ya 3 ampere ya, yang penting murni, dan supply-nya ini juga cukup mumpuni. Oke, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya untuk perakitan ini ke dalam power. Dan jangan lupa kalau ada pertanyaan tulis di kolom komentar, nanti saya jawab apabila ada waktu senggang ya. Oke, sampai jumpa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.